Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syuja Abi Zaki dan ini teman saya. Dan saya Muhammad Rizky Hidayatullah. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang telah Bapak berikan kepada kami. Yaitu yang saya bacakan pertama ialah struktur hadis. Secara struktur hadis terdiri atas 3 komponen, yakni sanad, isanad, dan matan. Contoh dari kedua tersebut ialah Musaddad mengabari bahwa Yahya menyampaikan sebagaimana diberitakan oleh Syu'bah dari Qatadah dari atau Anas dari Rasulullah SAW bahwa dia bersabda, di mana tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi contoh itu adalah contoh dari kedua isanad atau matan tersebut. Jadi secara istilah hadis itu susunan dalam beberapa hadis yang terdiri dari matan dan sanad. Nah, yang saya bacakan yang kedua ialah dari struktur hadis tersebut ialah yang pertama adalah sanad. Sanad hadis. Sanad hadis ialah rantai penutur atau rawi atau sering disebut riwayatan hadis. Rawi adalah orang-orang yang menyampaikan hadis tersebut atau dalam contoh di atas. Yang pertama ialah Al-Bukhari, yang kedua adalah Musaddad, yang ketiga adalah Yahya, yang keempat adalah Syu'bah, yang kelima adalah Qatadah, dan yang terakhir adalah Anas. Awal pertama kali sanad ialah orang-orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya atau dalam kitab hadis. Orang ini disebut sebagai mudawin atau mukhraj. Sanad merupakan rangkaian seluruh penutur itu mulai dari mudawin hingga mencapai Rasulullah SAW. Sanad ini ialah memberi suatu gambaran yang asli atau suatu riwayat. Jika diambil dari contoh sebelumnya, maka sanad hadis ini bersangkutan dalam hadis Al-Bukhari, Musaddad, Yahya, Syu'bah, Qatadah, Anas, dan Nabi Muhammad SAW. Sebuah hadis dapat memiliki beberapa sanad dengan jumlah penutur atau rawi yang bervariasi dalam lapisan sanadnya. Lapisan sanad disebut dengan taqabah. Jadi signifikasi jumlah sanad dan penutur dalam tiap taqabah sanad akan menentukan derajat hadis tersebut. Hal ini dijelaskan lebih jauh pada klarifikasi hadis. Jadi yang perlu dicermati dalam memahami hadis terkait dengan sanadnya ialah ketentuan sanadnya. Benar kali. Yang kedua adalah jumlahnya, yang ketiga adalah perawi akhirnya. Sebenarnya penggunaan sanad sudah dikenal sejak sebelumnya datang Islam. Benar. Hal ini diterapkan di dalam pengutip berbagai buku dan ilmu pengetahuan lainnya, akan tetapi mayoritas penetapan sanad digunakan dalam pengutip hadis-hadis nabawi. Jadi secara istilah, menurut saya itu sanad adalah orang menyampaikan atau penutur hadis dalam riwayat sebuah hadis. Oke. Dengan ini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibacakan oleh teman saya, Suja, dan saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Dan yang ketiga adalah rawi. Rawi adalah orang-orang yang menyampaikan suatu hadis. Sifat-sifat rawi yang ideal adalah: yang pertama, bukan pendusta atau disebut pendusta. Yang kedua, tidak banyak salahnya. Yang ketiga, teliti, tidak fasih, dan tidak dikenal sebagai orang yang ragu-ragu atau peragu. Kuat ingatannya atau hafalannya, tidak sering bertentangan dengan hadis-hadis atau rawi yang kuat, dan sekurangnya dikenal oleh 2 orang ahli hadis pada zamannya. Sifat-sifat rawi ini telah dicatat dari zaman ke zaman oleh ahli hadis yang sama, dan disalin dan dipelajari oleh ahli hadis yang lainnya.
pada masa-masa berikutnya hingga masa sekarang ini. Rawi tidak ada catatannya, dinamakan majhul. Dan hadis yang diriwayatnya tidak boleh diterima. Dalam buku terjemahan bahasa Indonesia sering dijumpain singkatan HR yang artinya hadis riwayat. Sehingga misalnya hadis riwayat Bukhari tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang keempat adalah matan hadis. Kata matan berasal dari al-matan, yang menurut bahasa berarti keras, kuat, sesuatu yang nampak dan asli. Matan ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri, yang penulisannya ditempatkan setelah sanad dan sebelum rawi atau madawin. Matan ialah redaksinya dari hadis, dan contoh sebelumnya matan hadis seperti hadis yang bersangkutan sebelumnya. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia cinta untuk saudaranya apa yang seperti ia cinta dirinya sendiri. Terkait dengan matan dan redaksi dari hadis tersebut, yang perlu dicermati dalam memahaminya itu adalah ujung sanad adalah sumber redaksi. Apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan? Yang kedua, matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dia berhubungan dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya. Apakah berhubungan dengan hadis sanad yang lebih kuat atau tidak? Yang ketiga, penyandaran beritanya dilakukan oleh pembawa berita yang benar-benar pembawa berita, pembawa hadis itu sendiri. Dalam rantai sanadnya memang asli. Dan yang kelima, lambang periwayatan sanad. Lambang periwayatan sanad sangat penting dalam sebuah hadis. Biasanya dipergunakan dalam metode as-sama, yang artinya seorang murid mendengarkan penyampaian hadis dari seorang guru atau syekh secara langsung. Guru membaca, murid dan mendengarnya. Hadis yang menggunakan lambang periwayatan tersebut dalam segala tingkatannya sanad bersambung. Masing-masing riwayat dalam sanad itu bertemu secara langsung atau tersambung dari sanad sebelumnya atau sesudahnya tersambung. Dan lambang periwayatan sanad itu terbagi pula dalam beberapa. Yang pertama adalah lambang periwayatan sanad yang dipergunakan dalam metode al-qiraah atau al-ar. Artinya murid membaca dan yang lain ikut mendengarkannya. Dan didengarkan pula oleh guru mereka atau guru yang menyampaikan apakah hadis tersebut benar atau tidak. Yang ketiga adalah lambang periwayatan dalam metode ijazah. Seorang guru memberikan izin periwayatannya kepada seseorang atau beberapa murid lainnya. Murid yang diberikan izin untuk menyampaikan periwayatan tidak sembarang murid. Jadi riwayat yang disampaikan tidak sembarangan murid yang menyampaikannya. Jadi seperti itu. Dan kualitas hadisnya memang benar-benar kualitas hadis yang berasal dari guru yang mengizinkannya. Yang ketiga adalah lambang periwayatan hadis atau kala. Ia berkata kepadaku atau dakula. Ia menyebutkan kepadaku. Dipergunakan dalam menyampaikan hadis metode sama al-mujakarah. Yang keempat adalah lambang hadis yakiranaan. Itu biasa dipergunakan di beberapa hadis sahih atau beberapa hadis yang biasa. Dan itu adalah kata yang biasa dipakai dalam hadis. Dan dari sanad tersebut keluarlah isnad dan musnad. Al-isnad artinya menyandarkan, menyatakan atau kembali kepada asal, dan menyangkat atau menyangkat. Kemudian dan saya akan melanjutkan kepada